Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan Nabi Muhammad itu ketika dibully, ketika diolok-olok, dibilang tukang sihir, orang gila, segala macam. Jadi kalau kita bapak-bapak, suatu saat bapak dan ibu pernah merasakan dibully orang, difitnah orang, dibicarain orang, Allah gambarkan itu, walaqad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima taqulun. Kami tahu Muhammad bahwa hatimu itu sesak. Hatimu sesak. Tak kuat dengan apa yang mereka omongkan. Caranya menghadapi bagaimana? Dan ini petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Imam Ar-Razi itu dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya menyatakan Nabi Muhammad juga pernah merasakan secara basyariah, secara kemanusiaan beliau pernah merasakan yang namanya unhappy, tidak nyaman hatinya, tidak senang, dibully orang, diomongin orang itu, tidak kuat kadang-kadang, pernah merasakan itu. Cuma bedanya Nabi Muhammad dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah, tidak seperti kita. Tetapi kalau mengacu kepada ayat ini, cara untuk menghadapi ketika kita sedang dibegitukan oleh orang-orang, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada 4 caranya. Bapak Ibu kalau sedang merasa dibully orang, difitnah orang, dibicarakan orang, maka seperti Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99, Bapak dan Ibu boleh lihat nanti di Al-Quran bagaimana cara menghadapi omongan orang-orang yang seperti itu. Rasulullah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW? Beliau dibimbing oleh Allah, yang pertama bertasbihlah pada Allah, bertasbihlah pada Allah, subhanallah, subhanallah. Orang mengatakan begitu, kita dibicarakan subhanallah. Buang pikiran-pikiran jelek kita kepada Allah, buang suudzon kita kepada Allah, tapi husnudzon, baik sangka kepada Allah. Buang hal-hal yang tidak baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu bapak kalau merasa begitu, Rasulullah saja secara basariah pernah mengalami begitu kok, unhappy itu. Apalagi kita pernah mengalami seperti itu. Maka ketika dibully orang sampai bapak sesak deh, Rasulullah itu sesak deh, tak kelar. Tapi Rasulullah dibimbing, bertasbihlah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah tahmid, fasabbih bihamdi rabbika, pujilah Allah. Tetaplah dalam keadaan apapun memuji Allah, memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau bapak dan ibu ditanya, bagaimana kabarmu? Sedang dalam keadaan enak. Maka dalam hadis disebutkan kita dapat banyak berkah. Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau bapak dalam keadaan ada ujian, lalu ketika ditanya gimana kabarmu? Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi posisi hati kita seperti itu. Jadi kalau kita dapat nikmat oleh Allah, kita senang, dapat berkah, maka dijawab alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau keadaan unhappy, tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin, tetaplah memuji Allah. Jadi ketika dada kita sempit, sesak kita, ya Allah, kok saya dibilang begitu, ya Allah, biarkan, biarkan. Rasulullah pernah mengalami ini jauh lebih, padahal beliau adalah manusia yang paling agung, jauh mengalami itu, apalagi kita. Jadi kalau cuma dibully, Rasulullah bilang orang gila, tukang sihir, segala macam. Tapi Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah, bertasbihlah, pujilah Allah. Wa kum minas sajidin, lalu kemudian perbanyaklah sujud, salat. Jadi ketika dalam keadaan dada sesak karena begitu kita diuji, dibilangin sudah, tidak usah dibalas, perbanyaklah kamu sujud, salat. Wa kum minas sajidin. Begitu petunjuknya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lalu yang keempat, teruslah beribadah secara tulus. Teruslah beribadah kepada Allah secara tulus. Belajar hatimu diikhlaskan. Belajar hatimu diikhlaskan. Tidak usah terpengaruh dengan itu. Orang yang tidak ikhlas itu cirinya adalah dia senang ketika dipuji-puji orang, dia semangat. Tapi kalau dilecehkan orang, dia tidak semangat. Kalau banyak orang dia senang, kalau sedikit dia kemudian tidak senang. Belajarlah untuk merawat hatimu itu supaya tidak terlalu menjadi hati yang sakit. Belajar beribadah kepada Allah secara tulus karena omongan-omongan orang seperti itu.